This video is for educational purposes only. Do not misuse the information. Sekarang kita coba membahas tentang Wireshark lebih dalam. Wireshark adalah alat untuk menganalisa trafik di dalam jaringan. Untuk mendapatkan Wireshark, kita bisa download secara gratis di internet. Kita bisa download secara gratis di internet. Caranya seperti ini. Kita cari aja Wireshark. Di sini kita bisa klik aja link downloadnya. Wireshark itu bisa berjalan di sistem operasi Linux ataupun juga sistem operasi Windows. Kalau kita menggunakan Windows, silakan kita bisa download. Ya, seperti itu. Nanti ikutin aja instruksinya, karena downloadnya itu tidak terlalu sulit ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita punya software Wireshark, kita akan coba menganalisa trafik di dalam jaringan kita. Ini sangat berguna untuk network administrator, oke. Juga untuk cyber security, untuk menganalisa trafik. Langsung aja kita buka softwarenya, karena saya sudah melakukan install Wireshark di Windows. Kita klik. Nah, di sini tampilan awalnya jadi seperti ini. Ketika kita buka, nanti ada beberapa adaptor. Di sini kalau kita menggunakan kabel, maka kita pilih aja kabel. Tapi kalau kita menggunakan WiFi, maka kita pilih aja WiFi. Karena kan saya menggunakan WiFi, maka saya pilihnya yang ini. Nah, di sini ketika kita pilih, kita bisa langsung melakukan capture lalu lintas jaringan kita. Oke, langsung kita praktek ya. Saya pilih WiFi. Oke. Nah, di sini saya akan lakukan capture lalu lintas jaringan tanpa melakukan filter ya. Jadi saya akan capture semuanya tanpa melakukan filter. Nanti setelah kita dapat, kita bisa mengeluarkan output dengan cara menggunakan filter. Oke. Kita lihat di sini. Saya akan coba buka web ya, misalnya contoh seperti ini. Coba buka website. Oke, nah sini. Oke, saya akan coba buka website lagi yang lainnya. Oke, di sini kita lihat websitenya akan terpantau ya. Kita ngebuka website atau user juga ketika dia membuka webnya akan terpantau di lalu lintas jaringan seperti itu. Oke, di sini tentu sudah banyak paket yang tertangkap, tercapture oleh Wireshark ini. Oke, setelah itu, oke, kita bisa lakukan stop aja di sini. Nah, berhenti ya setelah dilakukan stop. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini untuk source dan destination, ini dia ngebacanya IP versi 6 ya. Makanya di sini kita lihat. Jika kita ingin menampilkan hanya IP versi 4 biar mudah terbaca, maka kita bisa klik aja di sini. Ya, oke, kita bisa lihat pilihannya ada IPv4 only IP. Jadi kita bisa klik. Lalu kita bisa lihat. Nah, di sini udah terlihat ya. Oke, tuh seperti itu. Nah, oke, tuh lihat ya di sini paket-paket yang terbaca. Dari IP lalu lintasnya tertangkap semuanya. Lalu ketika saya ingin lagi, misalnya contoh melakukan filter lebih spesifik lagi ya terhadap domain-domainnya. Sebenarnya di sini juga sudah kelihatan ya, saya ngebuka detik ya .net ya itu saya udah ngebuka. Nah, sekarang kita coba biar lebih spesifik lagi. Oke, karena di sini saya menggunakan IP saya ya, khususnya IP saya akan filter IP saya ini, misalnya contoh yang dipakai biar lebih spesifik lagi, maka saya pilihnya yang ini ya. Kita lihat sini. Oke, IP ya, IP seperti itu. IP-nya adalah saya pilih ya IP, terus atau bisa juga kita ketik
IP address gitu seperti itu ya. Nah, ini IP-nya kita masukin aja IP kita. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa execute. Nah, di sini lebih spesifik. Jadi yang hanya diambil adalah IP yang akan kita pantau. Lalu untuk lebih spesifik lagi, saya juga bisa menggunakan N dengan menyambungnya dengan N ya. Nah, seperti itu N. Lalu saya akan coba menggunakan ini DNS DNS query name. Di sini kita akan mendapatkan query name lebih spesifik lagi domain-domainnya, maka saya klik sini. Nah, situ ya. Kalau dia berwarna seperti ini ya, berarti ininya tidak ada yang salah ya, kayak tidak ada yang salah. Maka saya coba execute di sini. Saya jalanin aja tuh ya, ini. Nah, udah. Terus kita bisa lihat, nah ini ya tuh lebih spesifik ya. Saya buka tadi ya detik seperti ini, maka dia terlihat ya, dan saya sedang memantau di IP saya seperti itu. Jadi terlihat saya bisa memantau IP ya seperti itu, dan domain yang tadi saya buka. Lalu berikutnya juga di sini lalu lintas, hati-hati ya. Jadi kalau kita menggunakan, jadi pelajaran ketika kita sedang menggunakan WiFi public, ada kemungkinan WiFi public kita itu dianalisa sama orang ya, karena Wireshark ini juga bisa running di handphone ya, bisa running di handphone juga. Jadi orang bisa melakukan analisa traffic yang mana jaringannya terhubung dengan akses point yang sama. Jadi dia bisa menganalisa traffic di dalam jaringan dengan WiFi yang terinduk yang sama. Oke, contohnya lagi di sini, saya ingin menangkap misalnya username dan password ya, yang tidak dienkripsi dengan menggunakan HTTPS. Artinya yang hanya menggunakan HTTP biasa gitu. Oke, jadi di sini saya coba menganalisa ya software dari Wireshark ini ya, gitu. Kita coba aja. Oke, saya menggunakan jaringan lain ya. Saya coba capture lagi sini. Nah, oke. Kita capture tanpa filter aja dulu ya, kita capture seluruhnya ya, seluruh paketnya. Saya akan capture seluruh paket. Nah, udah. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya sengaja menggunakan localhost saja. Saya sudah mengaktifkan SAM untuk menjalankan web server saya ya. Di sini contohnya saya punya tanpa menggunakan HTTPS ya, misalnya contoh ini. Nah, KSP ini dia menjalankan menggunakan HTTP, jadi tidak terenkripsi. Lalu, ini akan saya buka di jaringan lain menggunakan perangkat yang lain ya. Ceritanya saya ingin memantau siapa user yang login ke sini, ke web server saya.
Nah, sekarang saya akan coba apakah Wireshark mampu menangkap traffic dari HTTP, ya, mendapatkan username dan password. Lalu saya coba stop terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya bisa menggunakan filternya seperti ini ya. Oke, saya bisa pilih filternya adalah HTTP request method post. Oke, saya coba ini di sini. Terus kita coba jalankan. Nah, kita bisa lihat di sini source. Saya akan menggunakan IP-nya yang belakang 6. Nah, di sini saya menggunakan perangkat lain yang menggunakan IP-nya adalah misalnya 3. Dia menggunakan metodenya adalah post. Ya, sehingga kita bisa buka coba. Nah, di sini kita bisa lihat HTTP form ya. Kita lihat pada HTTP form. Nah, kan kelihatan di sini ya username dan passwordnya tuh. Terlihat ya username dan passwordnya. Oke, sekarang saya akan coba benar nggak username ini dan passwordnya ini. Kita coba. Oke. Kita coba. Nah, ternyata benar ya. Oke, jadi Wireshark mampu menangkap traffic HTTP. Oke, kenapa bisa? Karena HTTP itu tidak di-encrypt. Nah, kalau andai kata dia di-encrypt, ya di-encrypt di sini menggunakan HTTPS ya kan. Oke, maka dia akan terenkripsi. Jadi tidak bisa dipantau atau ditangkap oleh Wireshark. Tapi ada metode mendekripsi dari HTTPS. Jadi kita perlu waspada juga ya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi Wireshark itu memang sangat bagus ya digunakan untuk menganalisa seluruh traffic di dalam akses point yang sama gitu. Jadi pesan singkat dari saya adalah hati-hati ketika kita sedang menggunakan WiFi public ya. Kalau kita login kita perlu berhati-hati, oke? Karena ada software ini yang cukup berbahaya ya, apalagi login media sosial kita menggunakan IP public seperti itu, maka kita perlu sangat berhati-hati. Kecuali kalau kita menggunakan paket data atau tidak menggunakan wireless public secara bareng-bareng seperti itu. Kita hanya menggunakan pakai data pribadi. Oke, mungkin demikian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dilakukan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.